Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Widiasari, NPM 19144100035 dari kelas 3A2 Pendidikan Matematika 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai LKS saya atau lembar kegiatan siswa. Pertama, satuan pendidikan sekolah menengah pertama, kelas 7 semester 1, mata pelajaran matematika, materi pokok bilangan bulat dan bilangan pecahan, dengan judul LKS menemukan konsep bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang pertama, petunjuk belajar. Di sini ada 4 langkah petunjuk belajar yang harus dilakukan siswa secara runtut. Selanjutnya, B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama 3.2, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar atau KD 3.2 yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. IPK dari KD 4.2 yang pertama, siswa mampu menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, siswa mampu menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Selanjutnya, informasi pendukung. Di sini terdapat sedikit informasi mengenai bilangan bulat dan bilangan pecahan, serta operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Selanjutnya, ada tugas-tugas. Yang pertama ada tugas 1, langkah-langkah kerja. Di sini harus diikuti oleh siswa secara runtut. Kemudian masalah 1 mengenai sifat komutatif atau pertukaran. Siswa harus mengisi titik-titik yang belum lengkap dengan tepat. Di sini ada kolom A, kolom B, A ditambah B, B ditambah A, kemudian di baris kedua sudah dicontohkan hasil dari A tambah B dan B tambah A. Kemudian di baris ketiga, 4, dan kelima, siswa harus mengisi bagian yang belum lengkap dengan tepat seperti yang sudah dicontohkan. Selanjutnya, masalah 2 mengenai sifat asosiatif atau pengelompokan. Di sini siswa juga harus melengkapi titik-titik yang belum lengkap sesuai seperti contoh di baris kedua. Kemudian masalah 3 mengenai unsur identitas atau unsur netral. Di sini siswa harus mengisi titik-titik yang belum lengkap dengan mengoperasikan bilangan sesuai dengan perintah dan mengerjakannya dengan tepat. Selanjutnya, masalah 4 mengenai sifat tertutup. Di contoh pertama ini sudah dicontohkan mengenai informasi bilangan bulat. Kemudian selanjutnya siswa harus mengisi titik-titik yang belum lengkap seperti contoh. Selanjutnya masalah 5. Di sini ada soal cerita serta perintahnya. Kemudian disediakan penyelesaian menggunakan gambar dan siswa mengisi titik-titik yang belum lengkap sesuai dengan gambar ataupun soal cerita. Di sini diketahui, namun belum ada jawabannya sehingga siswa harus mencari di soal cerita ataupun gambar untuk melengkapinya. Kemudian, siswa menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang diketahuinya, sesuai dengan soal cerita ataupun soal dengan tepat dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya masalah 6. Tersedia juga soal cerita
penyelesaiannya sudah diketahui. Kemudian pertanyaan dari soal cerita tersebut, siswa tinggal menyelesaikan jumlah yang sudah diketahui dan menemukan hasilnya sendiri. Selanjutnya, kesimpulan. Di sini sudah tersedia sedikit informasi mengenai bilangan bulat tadi dan masalah-masalah mengenai sifat operasi. Kemudian siswa hanya mengisi titik-titik yang belum lengkap sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan di masalah tadi. Kemudian tugas 2. Yang pertama pastinya ada langkah-langkah kerja yang harus diikuti siswa dengan runtut. Kemudian kegiatan 1. Disediakan soal cerita dan penyelesaian masalahnya, siswa harus mengisi titik-titik yang belum lengkap sesuai dengan soal cerita. Yang pertama yaitu membentuk kalimat matematika sesuai dengan soal cerita di atas. Kemudian, mengarsir gambar sesuai dengan informasi yang telah diperolehnya dan menjawab soal sendiri sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian menyimpulkan dari kegiatan yang sudah dilakukannya. Kemudian kegiatan 2, tersedia sebuah soal, siswa hanya mengikuti perintah yang sudah disediakan, yaitu yang mengubah pecahan menjadi pecahan ekuivalen dengan penyebut yang sama. Kemudian sudah tersedia langkah-langkahnya, siswa hanya menentukannya. Dan tersedia juga sedikit materi. Kemudian mengarsir pecahan sesuai dengan informasi yang didapat dan menjawab soal sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya. Kemudian menyimpulkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya sesuai dengan perintah-perintah yang sudah dikerjakan. Kemudian kegiatan 3, tersedia soal cerita, siswa diminta untuk mengikuti langkah-langkah berikut. Membentuk kalimat matematika sesuai dengan soal cerita tersebut, kemudian mengarsir gambar sesuai dengan informasi yang telah didapatkannya, dan mengisi jawaban yang seperti yang sudah siswa lakukan. Kemudian diharapkan dapat menyimpulkan dari apa yang sudah ia lakukan. Selanjutnya, kegiatan 4. Tersedia sebuah soal, siswa diminta untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai, yaitu mengubah pecahan di atas menjadi pecahan ekuivalen dengan penyebut yang sama. Siswa diminta untuk menyelesaikan sesuai dengan langkah-langkah, kemudian menggambar pecahan seperti yang sudah diperolehnya, kemudian mengisi hasil jawaban dari informasi yang sudah diperolehnya, sehingga dapat menyimpulkan apa yang sudah dilakukannya.